ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ustadz Bang Samudra, yang kami hormati General Manager Departemen Operasi 4, Manajer Keuangan dan HC, rekan-rekan staf Departemen 4 maupun rekan-rekan Bika Group yang turut hadir menyaksikan melalui Zoom meeting pada pagi hari ini. Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat serta hidayahnya kita semua dapat hadir dalam acara tausiah Ramadan pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, dan yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin. Alhamdulillah, bersyukur kita masih dikaruniai iman Islam. Alhamdulillah, bersyukur kita masih dikaruniai kesehatan. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa Ta'ala, kita masih dipertemukan di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Bika ini dikaruniai Allah umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rezeki yang berkah, halal thayyibah. Diakhirkan kita sampai akhir Ramadan bertemu dengan saat yang fitri dan melanjutkan dinamika kehidupan berikutnya. Amin. Dalam hadis An-Nasa'i nomor hadis 2079, Rasul bersabda begini: "Qad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum syiyamah." Bulan Ramadan ini telah datang pada kalian dan mewajibkan kalian puasa. Fihi, di dalamnya, Lailatul khairum min alfi sahar madhurima khairaha khadhurima. Di bulan ini ada satu malam yang punya nilai 1000 bulan pahala. Madhurima khairaha khadhurima. Kalau kamu tidak dapatkan malam ini, kamu rugi. Kamu rugi 1000 bulan. Kebahagiaan ini luar biasa di akhir Ramadan ini, dan itu Allah janjikan. Oleh karena itu jangan disia-siakan 10 hari terakhir ini. Fi lailatul qadar, di malam ganjil. Tapi jangan dicegat ya. Malam 21 terawih, 22 Grand City, 23 terawih, 24 City terawih, ya. Jangan. Kata asra 10 itu berarti istiqomah 10 hari terakhir gitu. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir untuk mencapai kebahagiaan ini? Ada 4 amalan yang bisa kita lakukan. Yang utama adalah bacatul Quran, sami'na Quran, wa qira'atul Quran. Kita diperintahkan Rasul berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Dengan apa? Salah sumakuna fiha, dengan 3 cara. Apa itu? Qira'atul Quran, dibaca, sami'na, didengar, dan tadabbur. Tadabbur itu membaca, meneliti, memahami sampai mengerti makna daripada ayat tersebut. Itu tadabbur. Kalau tafakur itu memikirkan karunia Allah, kebesaran Allah dalam ayat tersebut, itu tafakur, ya. Jadi ada tadabbur, ada tafakur. Kita diminta untuk itu, bukan sekedar membaca selesai, ya. Itu aman yang pertama. Dan membaca Quran itu, ini hadisnya. Wa man qira'atal Qur'ana tartila tabdahu kafatul harfu min harfu, ya. Siapa yang baca Quran terbata-bata, salah lagi, itu 1 huruf 1 pahala. Jadi salah, itu 1 huruf 1 pahala. Wa man qira'atal Qur'ana tabdahu khairuhu istan min harfu. Siapa yang baca terbata-bata tapi benar, 1 huruf 2 pahala. Wa man qira'atal Qur'ana tartila asra min harfu dan malaikati di sana. Sedangkan yang bacanya bagus dilantunkan, 1 huruf 10 pahala. Itu pun masih ditemani malaikat. Berarti ibadah yang gak ada ruginya itu adalah baca Quran. Tijaratalan tabur, perdagangan. Baca salah aja, 1 huruf 1 pahala. Tapi jangan kebacet ya. Dibuka menok lam ya min sok. Kayak kebacet deh. Masih orang beradu ya, tapi justru situ. Baca sekalipun salah itu tetap 1 huruf 1 pahala. Nah, baca di Quran itu di 10 hari terakhir. Kemudian amalan kedua yang bisa kita lakukan adalah, saya ambil dari hadis Bukhari nomor hadis 36.
Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasul bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan sholat malam, nah ini dia. Dan bulan Ramadan ini ada sholat malam yang nggak ada di bulan lain. Sholat apa itu? Nah, tarawih. Jadi nggak bisa loh tarawih itu dipakai alasan begini, ya Allah kemarin tuh repot nikah ya Allah waktu Ramadan. Ini sekarang saya tak tarawih sendiri bulan Syawal. Itu gimana kan saya? Nggak ada. Tarawih nggak bisa diganti bulan. Dia adanya Ramadan, dia sudah Ramadan, nggak bisa hilang. Maka Rasul mengatakan man qoma Ramadan. Maka siapa yang bisa menghidupkan malam Ramadan dengan sholat malamnya, maka disitulah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa kita akan diampuni. Kunci kebahagiaan sebenarnya apa sih? Ketika pikiran kita itu nggak terbebani, baik dengan tugas pekerjaan, apa dosa, kekeliruan, khilaf, salah, ya, kelengahan, ya. Itu nanti kita oleh berikutnya. Ini yang 10 hari awal untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki dalam Lailatul Qadar ini saya uraikan. Setelah itu baru nanti kita hakiki mendapat kebahagiaan. Kita surat 10 ayat 57. Ya kita tahu apa. Dan Al-Quran ini untuk siapa? Nih kalimat Allah. Ya ayuhan nas. Surat 10 57. Ya ayuhan nas. Qad ja'akum mau'idatun bir rabbikum wasifa lima fis sudur wa huda wa rahmatal lil mu'minin. Baca. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ternyata Al-Quran itu nasihat langsung dari Allah. Kemudian dia penyembuh segala penyakit, terutama penyakit hati. Kemudian dia adalah petunjuk. Kemudian dia rahmat bagi yang beriman. Betapa nggak dahsyatnya itu malam itu, luar biasa. Terus kedua, amalan apa yang bisa kita lakukan untuk meraih itu semua? Memperbanyak infak sedekah. Ya. Dan infak sedekah itu jaminannya surga. Gak ada infak sedekah nggak jaminan surga. Coba buka Ali Imran ayat 133-134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wal jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. 134-nya alladzina yunfikuna fis sarai wa dara wal katiminal ghaib wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Baca 133-134. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Tuh, jadi kalau kita pengen dapat surga, terus pengen dapat berkah rahmat Allah, dan kita jangan beriman, yang pertama harus betul alladzina yunfikuna fis sarai wa dara. Orang yang mau infak sedekah saat lapang maupun sempit. Ini kunci kebahagiaan itu ketika kita diberi rezeki Allah, kita lepaskan pada yang berhak menerima. Ini kebahagiaan hakiki. Dan Islam ini itu dibangun, ini hadis Rasul. Al-Muslim, akul Muslim. Setiap Muslim saudara Muslim yang lain. Jadi setiap Muslim saudara Muslim yang lain. Layat limuhu wala yuslimuhu. Maka jangan kamu mendolimi saudara Muslimmu dan jangan membiarkan tanpa pertolongan. Mangkana hajati akihi wajatiri kurbata ilaihi hajatihi. Siapa yang memikirkan hajat saudara Muslim, Allah ngurusin hajatnya dia. Waman farroja muslimah kurbata farja kurbata di dunia wa yaumil qiyamah. Siapa yang membebaskan kesulitan saudara muslimnya, Allah bebaskan kesulitannya dunia akhirat. Waman satra muslimah kurbata satra kurbatahi yaumil qiyamah. Siapa yang menutupi kekurangan saudara muslim, Allah tutupi kekurangan dia sampai nanti dia bangsa. Prinsip saya. Ini kebahagiaan Islam yang benar. Ketika sesama kita itu nggak saling menjatuhkan, nggak saling mencemooh, nggak saling aku yang benar kamu yang salah, enggak. Rasul nggak ngarang ini.
Lihat surat 49 ayat 10. Jadi Rasul mengatakan yang saya ucapkan tadi barusan, itu ada dasarnya. Innamal mu'mina ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Takwa kepada Allah jauh lebih penting daripada mikirin perbedaan. Sudahlah, orang mau takbir di sini, Rasul takbir di sini kok. Karena begini hadisnya. Karena Rasul SAW akabar hadwa mati baik. Rasul kalau takbir di bahu. Hadis yang lainnya dari Ibnu Umar itu dari hatta Rasul SAW yang kabar hadwa adanuhi dikit telinga. Nggak usah di masyarakat, mas, jangan di sini, nggak usah. Biasa mas itu yang aneh-aneh, sini gitu. Mas, ini sholat untuk silat, nggak apa-apa. Tapi kalau walaupun tidak atau begini, silakan. Ya, tak sahut tadi begini. Ada yang kaget, oh masih udah kayak gitu. Ini mana yang benar? Nih, ini hadisnya. Yang begini nih, asyhadu alla ilaha illallah. Ini Bukhari Muslim, ya. Yang asyhadu alla keluar kita ada di Abu Daud sama Nasai. Yang gini jaraknya ada di Tobrani ada 3. Jadi digerakkan gini. Jadi ini biarkan itu perbedaan. Rasul lakukan semuanya. Rasul pernah asyhadu alla keluar, pernah at-tahiyatus sudah keluar, langsung digerakkan keluar. Terus saya coba begini, tetap dicekal togo sebelah masalah. Saya cabut, saya gerakan lagi, kemudian lagi. Iya, kemudian lagi. Selesai sholat, saya telepon, Bapak, kenapa tadi saya dipegang? Dia jawab, saya tidak konsentrasi. Loh, apa yang lihat dari saya lah? Kata Rasul, wa man min sholatan tasyahud awal min akhir dibasari yadaihi. Kalau kamu duduk tasawuf awal dan akhir, pandanganmu lihat telunjukmu sendiri, jangan lihat tetangga. Dia bilang ini bapak masih ketemu saya. Kalau bapak nanti umroh susah bukan? Loh, di sana dia muter gini pak. Ada Bintano, masih mirip, masih tangan pun nggak sholat sama. Maka perbedaan dia sama perbedaan. Takwa kepada Allah itu jauh lebih penting untuk mencapai hakikat bagi dia. Ya. Nah sekarang kalau kita lihat dari hadis Rasul, la yaklimuhu wa la yuslimuhu. Jangan kau dolim dan jangan kau biarkan tanpa pertolongan. Jadi jangan, aku dulu orang pesan, tapi ini durung haul, saya tadi haul. Apa lagi? Memulan gas, jepra orang. Jadi artinya itu boleh kita keluarkan lebih dahulu, nggak apa, nanti tinggal dipotong, gitu, ya. Dan siapa-siapa berhak menerima zakat tertulis ada di surat 960, ada 8 bagian yang menerima zakat. Beda dengan infak sedekah ya. Nah kita tuh seringkali keliru. Saya lihat banyak itu orang bayar zakat ke panti asuhan gitu ya. Jadi gimana sih hidup bahagia yang sejati itu? Bagaimana sih kita mendapatkan itu selama kita merasa cukup atau selama kita mensyukuri apa yang dari Allah? Jangan kita itu masih sama Allah masih dikasih jatah Honda Supra. Terus kita lihat teman-teman atau kepala sub atau kasir yang sudah Avanza. Apa yang terjadi begitu Avanza keluar? Mertuanya, Masya Allah mantuku, kemarin masih udah Supra, sekarang Avanza. Mertua, orang tuanya, Tuhan aku, terus apa? Mertua dan orang tua ngajak jalan-jalan keliling kota Surabaya. Minta malam hari, lihat lampu-lampu, senang mereka melihat lampu ini. Anak itu bensin. Biasanya jalannya Supra 2 meter, ini mobil itu gak boleh-boleh. Kalau saatnya masih Supra, sudah Supra dulu. Jangan lihat Avanza. Nanti lo kata Allah, bantu. Nanti saatnya Avanza turun, aku turunkan. Cuma kita lucu. Begitu Avanza turun, mulai Innova. Ini gak ngerti kan? Di mana letak sudut kita? Jadi orang yang infak sudah betul gak ada tambah miskin, tambah kaya. Saya belum pernah menemukan berita baik di radio atau di koran sejak saya masuk Islam sampai hari ini. Belum ada berita di TV penyiar bilang begini, saudara, hari ini fulan menjadi penghuni kolong jembatan karena rajin sedekah. Mari kita ikut kalau berita nggak ada. Atau berita ada nggak? Fulan telah menjadi penghuni ember-ember toko karena rajin infak. Mari kita ikuti laporannya, ada? Nggak ada. Orang infak sedekah tambah kan? Contohnya Pak Usman. Pak Usman, kenal? Saya kenal Pak Usman, tak pernah ketemu. Tahu Pak Usman?
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saya kenal orang-orang. Itu kalau infak nggak tanggung-tanggung, bukan tambah miskin, tambah kaya. Sampai sekarang pun orangnya nggak ada, duitnya masih ada di bank Arab. Makanya itu Allah. Dan ini Allah katakan di mana bukti orang yang infak sudah itu nggak tambah miskin, tapi semua siapkan dan semakin dia kaya kan dipakai alat untuk Allah dan dia dicukupkan dan dikayakan juga. Buka surat 57 ayat 18. Innal musaddiqina wa musaddiqati aqudul qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Ini bukti syukur. Pandai bersyukur di sini. Mau tanya Pak Ustaz, kalau zakat profesi itu ada dalilnya kah? Kemudian coba baik. Zakat profesi itu dikiaskan dengan panen. Jadi nggak ada waktu. Sehingga begitu kita terima ya kita keluar. Jadi zakat profesi itu similar sama dengan zakat panen. Jadi zakat panen. Jadi panen tanaman, perkebunan. Nggak ada batas waktu kan? Berapa panen keluar. Nah kalau gaji atau profesi kan tidak 3 bulan sekali antum dikasih. Tiap bulan ya sudah, itu dikeluarkan. Jadi boleh ada. Boleh tanya tentang PZ. PZ itu Paul Zhang, Ustaz, yang menafsirkan dirinya adalah Nabi ke-26. Apakah disyukurin saja saat dihina? Maksudnya apakah disyukurin saja saat dihina? Oh. Jadi begini, kalau menghina agama dan menghina Rasul itu adalah musuh Islam. Ya itu musuh Islam, jadi dia musuh kita. Kalau ketemu, kita tangkap, kita ingatkan. Gak usah dihukum, jangan dihukum, diingatkan. Gak usah, diingatkan dulu. Diingatkan. Membunuhnya dengan dakwah, dibunuh dengan dakwah. Jadi dibunuhnya dengan dakwah, bukan dengan pedang. Mungkin dia begitu karena dia nggak ada hidayah. Coba belajar dari Rasulullah. Buka surat 3 159. Fabima rahmatin minnal lintalahum walau qataru min alim fa'fu anhum wastaghfirhum wasafir fil amri. Itu Rasulullah. Baca 159. Surat 3 159. Kita suruh belajar dari situ. Dah, nih, dengerin. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi lemah lembut. Kalau kita langsung kasar, nggak ada yang mau masuk Islam. Rasulullah itu lemah lembut tuh. Kalau Rasulullah langsung kasar, nggak ada yang masuk Islam. Justru Rasulullah banyak orang masuk Islam itu karena akhlak beliau. Akhlaknya luar biasa. Beliau itu ya dipukul, nggak balas. Di luar peperangan ya, di luar peperangan. Diludahin banget. Lemah lembut. Bahkan waktu beliau ke Taif, dilempar batu, bocor, benar-benar bocor. Malaikat tuh gregetan karena tugasnya menjaga. Ditanya sama malaikat, ya Rasulullah, ada antum dan tolim, anda sedih tolim. Fa'ada pula anak mau tak balas. Kata Rasul, kau balas dengan apa? Ada anda Uhud, tak lempar jabal Uhud. Apa kata Rasul? Lala, jangan. Malah didoakan, Allahumma hdi qaumin. Coba, ya Allah beri hidayah mereka. Coba ada ikhlas ditawarin malaikat Jibril malah. Bro, kamu ditolongin Rasul. Iya, aku ditolongin. Kamu mana? Terus dia mau tak balas, lu mana sopo? Tanya macam lu, di Bono, Semeru, Arjuna, berposisan. Jadi Rasulullah luar biasa kalau kita tuh nggak bisa sebut dia dasar, ya. Karena artinya bila tukar rahmat, wahai yang min amdina rasadah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warzuqna ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzaban abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Aku lupa lihatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.